Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam dari kelas JPAI semester 6 akan menjelaskan tentang pendidikan Islam holistik dan komprehensif yang diampu oleh Ibu Eka Suci Indriasari MPDI. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu sebagai berikut. Saya Ruli Widiawati, NPM 1811010210. Nama saya Sabilatul Asma Andani, NPM 18110-119. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan holistik dan komprehensif. Pendidikan holistik dan komprehensif adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri, tidak saja secara intelektual, akan tetapi juga memfasilitasi perkembangan jiwa dan raga secara keseluruhan, sehingga terciptanya manusia yang berkarakter kuat, yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia yang merdeka, yang hidup lahir batinnya tidak hanya bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Sedangkan menurut Abu Dinata, pendidikan holistik komprehensif adalah pendidikan holistik yang berbasis pada multi pendekatan seperti pendekatan psikologi, pendekatan karakter, pendekatan sosial, emosional, spiritual, intelektual, dan seluruh aspek atau komponen pendidikan, baik visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar. Landasan pendidikan holistik dan komprehensif itu ada berbagai macam landasan. Di antaranya yaitu landasan yang berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Kemudian terdapat juga di dalam Quran Surat Saba ayat 28 yang artinya, "Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Dalam ayat-ayat tersebut terdapat kata kafah yang artinya seluruhnya, yaitu mengandung arti seluruh ajaran Islam, yakni dimensi akidah, ibadah, muamalah, atau dimensi iman, Islam, ihsan, atau dimensi teologi, ritual, dan filosofis, dan juga memeluk Islam bukan hanya dengan ucapan, tetapi juga keyakinan dan perbuatan. Selain itu juga terdapat kata insan yang mengacu kepada manusia selain pada dimensi proses kejadiannya, juga mengacu kepada manusia sebagai makhluk yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Istilah An-Nas yang mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial, dan Al-Bashar yang mengacu kepada manusia sebagai makhluk biologis yang memiliki fisik dan panca indera. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak hanya akan melihat rupamu, melainkan juga pada hati dan perbuatanmu." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Setiap anak yang dilahirkan memiliki fitrah atau rasa ingin tahu, rasa suka pada kebaikan, etika, dan rasa keindahan atau estetika. Perpaduan antara ilmu, etika, dan keindahan itulah yang akan membentuk manusia yang cerdas, yang dilandasi dengan nilai akhlak dan kelembutan hati. Tentang konsep pendidikan Islam holistik komprehensif. Jadi, kajian terhadap konsep pendidikan
holistik dan komprehensif itu telah mencoba memaksimalkan beberapa aspek. Ada aspek kreatif inovatif pendidikan, contohnya itu pada pembelajaran berbasis karakter yang bercorak reflektif dan mengintegrasikan kurikulum, dan juga mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, dan mencerahkan. Nah, tujuannya itu untuk menyempurnakan proses transformasi pendidikan dan juga untuk memberdayakan interaksi keilmuan yang dinamis. Demikianlah penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Apabila di dalam penjelasan materi terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.